Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Satria Maulana dengan nomor induk mahasiswa 0510019. Jadi pada pagi ini kita akan membahas tentang apa nih? Kita akan membahas tentang gempa bumi tektonik. Oke. Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan atau pergeseran lempeng bumi tektonik. Gempa bumi ini terjadi karena besarnya tenaga yang dihasilkan akibat adanya tekanan antar lempeng bumi benturan dalam perut bumi. Gempa bumi ini adalah jenis gempa yang paling sering terjadi di Indonesia. Kenapa paling sering terjadi? Karena adanya banyaknya lempengan-lempengan tektonik di sekitar daratan Indonesia yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses terjadinya gempa bumi. Gimana sih gempa bumi itu terjadi? Jadi gempa tektonik yang kuat sering terjadi di sekitar tapal atau batas lempengan-lempengan yang pernah saya sebutkan tadi. Lempengan-lempengan tektonik ini selalu mendesak bergerak dan saling mendesak satu sama lain, sehingga menyebabkan penimbunan energi yang secara perlahan-lahan akan dilepaskan. Oke, jadi proses terjadinya gempa bumi ada 4. Yang pertama adalah tertekan atau energi potensial terakumulasi. Yang kedua terbengkokan. Yang ketiga adanya patahan. Energi potensial berubah menjadi energi kinetik, menyebar dan menggetarkan gerak bumi di sekitar patahan. Yang terakhir adalah tergeser. Nah, setelah tergeser ini maka terjadilah gempa bumi tektonik. Nah, setelah kita membahas tentang proses terjadinya gempa bumi, selanjutnya kita akan membahas tentang tektonika lempeng. Jadi lempeng ini yang menyebabkan gempa bumi tersebut itu terjadi. Apa sih tektonika lempeng itu? Jadi teori tektonika lempeng ini adalah sebuah teori dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberikan penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan secara alami oleh litosfer bumi. Teori ini telah mencakup sekaligus menggantikan teori pergeseran benua yang lebih dahulu dikemukakan pada paruh pertama abad, yaitu pada tahun sekitar 1960. Ringkasnya, karena bagian terluar dari interior bumi terbentuk oleh 2 lapisan. Di bagian atas adalah litosfer yang terdiri atas kerak, dan bagian teratas mantel bumi yang isinya kaku. Nah, di bawah lapisan litosfer terdapat astenosfer yang berbentuk padat tetapi bisa mengalir seperti cairan dengan sangat lambat dan dalam skala waktu geologis yang sangat lama karena viskositas dan kekuatan geseran rendah. Selanjutnya ada batas lempeng. Batas lempeng ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah batas transport, terjadi jika lempeng bergerak dan mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar. Nah, gerakan relatif kedua lempeng bisa ke kiri dan ke kanan, berlawanan dengan pengamat, ataupun dekstral, ke kanan, berlawanan dengan pengamat juga. Contoh sesar jenis ini adalah sesar San Andreas di California. Yang kedua adalah batas divergen atau konstruktif, terjadi ketika 2 lempeng bergerak menjauh satu sama lain, dan zona retakan yang aktif adalah contoh batas divergen. Nah, yang terakhir adalah batas konvergen atau destruktif. Terjadi jika 2 lempeng bergesekan mendekati satu sama lain sehingga membentuk zona subduksi jika salah satu lempeng bergerak di bawah yang lain atau tabrakan benua. Nah, jika kedua lempeng mengandung kerak benua, palung laut yang dalam biasanya berada di zona subduksi, di mana potongan lempeng yang terhujam mengandung banyak bersifat hidrat atau air, sehingga kandungan air ini dilepaskan saat pemanasan terjadi bercampur dengan mantel dan menyebabkan pencairan sehingga menyebabkan aktivitas vulkanik. Contohnya ada di pegunungan Andes di Amerika Serikat dan busur pulau Jepang. Nah, selanjutnya ada dampak gempa bumi tektonik. Sudah umum mungkin bagi Indonesia tentang dampak gempa bumi tektonik ini, karena gempa bumi tektonik seringkali terjadi di Indonesia dan telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Yang pertama dampaknya adalah hancurnya bangunan. Bangunan yang ada di atas permukaan tanah atau berada di bawah tanah akan hancur seketika karena adanya pergeseran atau getaran yang disebabkan oleh gempa tersebut
di lapisan tanah. Nah, parahnya kerusakan ini tergantung pada besar atau kecilnya gempa tersebut. Semakin besar gempa tersebut, maka kerusakan yang ada semakin parah. Yang kedua, adanya kerusakan lingkungan. Jadi getaran yang dihasilkan gempa ini juga akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, dampak yang lainnya adalah banyaknya korban jiwa. Ketika terjadi gempa, korban jiwa banyak berjatuhan. Kenapa? Karena adanya yang tertimpa bangunan ataupun terkena banjir atau bahkan tsunami. Selanjutnya adalah terjadinya tsunami. Karena gempa yang sangat besar dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Gempa bumi ini terjadi karena adanya pergerakan lempeng akibat dari adanya arus konveksi yang terjadi di dalam bumi dan pusat titik gempanya berada di dasar lautan. Gelombang tsunami yang terjadi dapat merusak dan menenggelamkan apa saja sampai beberapa kilometer ke daratan, tergantung dari besarnya kecilnya kekuatan gempa. Semakin besar gempa tersebut, maka gelombang tsunami yang ditimbulkan akan semakin tinggi. Selanjutnya juga didasari dengan dekat atau tidaknya pusat titik sumber gempa dari permukaan. Jika gelombang tsunami ini sering terjadi pada suatu daerah, maka tidak menutup kemungkinan daerah tersebut akan terkena dampak abrasi dan erosi tanah. Nah, adanya korban jiwa tadi juga kebanyakan disebabkan oleh gempa-gempa yang menyebabkan tsunami tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengatasi gempa bumi. Sebenarnya ini bukan cara mengatasi, tapi lebih ke tips-tips agar gempa bumi tersebut tidak terlalu merugikan seperti di bangunan atau korban jiwa. Yang pertama adalah membuat bangunan yang tahan gempa. Jadi sebenarnya udah ada regulasi tentang bangunan yang tahan gempa, dan BMKG juga menganjurkan untuk mengatasi gempa tersebut dan meminta masyarakat untuk memastikan struktur dan letak rumah agar dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi. Bangunan tersebut dipastikan harus memiliki ciri-ciri bangunan yang tahan gempa. Nah, setelah bangunan terbangun, Anda juga harus mengevaluasi dan merenovasi ulang bila ada struktur bangunan yang kurang sesuai agar terhindar dari bahaya gempa bumi. Yang kedua adalah mengatur kembali tata letak ruang. Tujuannya sebenarnya agar orang yang terkena gempa bumi itu tidak tertimpa oleh benda-benda yang berat. Banyak kasus ketika terjadi gempa, banyak yang korban tertimpa oleh bangunan-bangunan yang runtuh dari rumahnya. Nah, selanjutnya mencegah jatuhnya barang-barang berat. Ini yang seperti saya bahas tadi, gimana caranya supaya kita mengatur barang-barang yang ada dan mencegah barang-barang berat ini saat terjadi gempa malah menimpa kita. Penyebab celaka yang paling banyak menimpa korban gempa bumi adalah akibat kejatuhan material dari bangunan saat mereka berdiam. Oke. Selanjutnya adalah mengikuti pelatihan pencegahan gempa. Hal ini sangat penting, apalagi terhadap rumah-rumah atau tempat-tempat yang sering dilanda gempa, seperti salah satunya di Indonesia. Dengan adanya pelatihan-pelatihan ini, maka kita dapat mengurangi akan jumlahnya korban. Hal ini tidak bisa dilepas karena masyarakat Indonesia sendiri kurang memiliki persiapan sedemikian rupa ketika menghadapi kasus gempa. Contohnya, bila ada gempa bumi, sebaiknya berlari ke tempat yang lebih tinggi. Atau apabila kita terjebak di dalam suatu ruangan, alangkah baiknya kita bersembunyi di bawah bangunan yang tidak gampang hancur seperti kasur ataupun meja. Nah, selanjutnya adalah sedia perlengkapan wajib baik di rumah atau di kantor. Hal ini seperti P3K, senter, atau makanan suplemen, atau air yang cukup. Ya, sekian dari saya tentang gempa bumi tektonik. Kita akan berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Gempa bumi, wah! Semua orang sudah tidak asing lagi dengan kata gempa bumi tentunya. Gempa bumi merupakan suatu penanda bahwa bumi kita ini aktif dan terus bergerak. Dahulu, daratan benua kita saling berdekatan. Tetapi karena proses pergerakan bumi yang terjadi selama berjuta-juta tahun, lalu menyebabkan terpisahnya daratan
dan naiknya beberapa dasar laut ke permukaan hingga seperti sekarang ini. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak kepulauan dan menjadi titik pertemuan 3 lempeng besar bumi, sehingga menyebabkan sering terjadinya gempa bumi. Peristiwa gempa bumi terjadi secara berkala dan berulang-ulang. Sebagai contoh, gempa bumi di Aceh terjadi pada tahun 1861, 1907, dan terakhir pada tahun 2004 yang menyebabkan tsunami dengan korban meninggal 60.386 jiwa. Peristiwa gempa bumi di Selat Sunda terjadi pada tahun 1883 dengan meletusnya Gunung Krakatau yang mengakibatkan tsunami besar pada waktu itu. Gempa bumi di Yogyakarta terjadi pada tahun 1867, 1937, 1943, 1981, dan terakhir tahun 2006 yang mengakibatkan korban meninggal 5.199 jiwa. Selanjutnya, gempa bumi di Ende Flores terjadi pada tahun 1989 dan tahun 1992. Gempa bumi di Sulawesi terjadi pada tahun 1927, 1938, 1968, dan tahun 1996. Contoh terakhir, peristiwa gempa bumi yang terjadi di Papua pada tahun 2009. Rentetan peristiwa gempa bumi membuat kita lebih waspada dan siap dalam menghadapi bencana karena gempa bumi bisa terjadi kapan saja selama bumi masih bergerak.